Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi bahasa Arab kita, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fi'lul amri fi'lul amri atau kata perintah, kata kerja bentuknya perintah. Sebelumnya kita udah bahas soal fi'lul madi, kemudian fi'lul mudhari, kemudian cara merubah fi'lul madi menjadi fi'lul mudhari, atau cara merubah fi'lul madi dan mudhari ini menyesuaikan kepada 14 dhamir yang ada. Nah, untuk kata perintah jadi ada beberapa cara merubah fi'lul mudhari menjadi fi'lul amr Jadi kata kerja bentuk sekarang fi'lul mudhari kemudian kita rubah menjadi kata perintah Jadi acuannya adalah fi'lul mudhari bukan fi'lul madi. Oke, seperti kita udah bahas sebelumnya di fi'lul mudhari itu ada yazhabu, yaftahu, yaqra'u kemudian ada yaktubu, yansuru, yaqulu, kemudian ada yajlisu, yajlibu, dan yarji'u. Jadi saya ambil dari wazan yang pertama ini fa'ala yaf'alu itu kata fataha yaftahu Jadi yaftahu fi'lul mudhari'nya adalah yaftah. Kemudian dari wazan fa'ala yaf'ulu saya ambil kata yaktubu jadi kataba yaktubu. Kemudian dari wazan fa'ala yaf'ilu saya ambil kata yadrib Nah ini yaftahu, yaktubu, yadribu adalah bentuk fi'il mudhari dan akan kita rubah menjadi fi'il amr atau kata perintah. Jadi caranya adalah pertama kita membuang huruf ya pada fi'il mudhari tersebut. Jadi yaftahu kita buang ya-nya, kemudian yaktubu kita juga buang ya-nya, kemudian yadribu kita buang ya-nya. Sehingga tulisannya menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita ganti huruf ya yang kita hapus tadi menjadi huruf alif atau hamzah wasol. Seperti ini Jadi huruf ya-nya dibuang diganti huruf alif. Nah, kemudian huruf alifnya itu atau hamzah wasol itu harus berharokat apa? Apakah dia fathah, dhamma, atau kasroh? Nah, itu bergantung pada harokat huruf kedua sebelum terakhir. Ini jadi yaftahu. Tadi kan wazannya ini kan fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Artinya kalau harokatnya adalah fathah, harokat huruf ta huruf kedua sebelum terakhir fathah, maka hamzah wasol yang kita tambahkan tadi harokatnya menjadi kasroh. Nah, sehingga bentuk kata perintah dari yaftahu itu adalah iftah. Kemudian harokat terakhirnya kita buat sukun atau kita buat ini jazm namanya. Jadi kata kerja dari yaftahu itu adalah iftah. Dibuang ya-nya, kita tambahkan atau kita ganti dengan hamzah wasol. Kemudian hamzah wasolnya kalau harokat huruf kedua sebelum terakhir berharokat fathah, maka hamzah wasolnya berharokat kasroh. Kemudian huruf terakhirnya awalnya berharokat dhamma yaftahu, kita rubah menjadi harokatnya sukun, sehingga bentuk kata kerja dari yaftahu atau membuka itu menjadi iftah, dan artinya adalah bukalah. Nah, kalau berikutnya kalau harokatnya adalah dhamma harokat huruf kedua terakhir itu adalah dhamma, maka tambahan hamzah wasol yang kita kasih tadi itu harokatnya juga menjadi dhamma. Kemudian sama huruf terakhirnya kita buat menjadi sukun, sehingga fi'il amr dari yaktubu itu adalah uktub
Jadi tambahan hamzah wasolnya itu berharokat dhamma sesuai dengan harokat huruf kedua terakhir ya. Oke, kalau ini fathah harokatnya kasroh, kalau ini dhamma harokatnya juga ikut dhamma. Jadi fi'il amr dari yaktubu itu adalah uktub. Ya. Kemudian kalau huruf kedua terakhirnya itu kasroh, ya, jadi yadribu ya, maka tambahan hamzah wasolnya itu juga berharokat kasroh. Sehingga fi'il amr dari yadribu itu adalah idrib ya. Kemudian huruf terakhirnya kita buat menjadi sukun. Seperti itu ya. Jadi yaftahu berubah menjadi iftah, yaktubu berubah menjadi uktub, kemudian yadribu berubah menjadi idrib ya. Nah, ini cara membuat ya, atau merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr ya. Sama misalkan di sini ada pada wazan fa'ala yaf'alu itu ada iqra ya, qara'a yaqra'u. Jadi yaqra'u. Jadi kalau yaqra'u kita rubah menjadi fi'il amr, maka katanya akan menjadi iqra ya. Jadi sama seperti ini. Yaftahu iftah, yaqra'u berubah menjadi iqra ya. Dibuang ya-nya, tambahkan hamzah wasal, kemudian harokatnya tergantung dari harokat huruf kedua sebelum terakhir. Itu ya, jadi iftah, uktub, kemudian idrib ya. Oke, jadi ada ayat Al-Quran idrib bi'asokal hajar ya, jadi pukullah dengan tongkatmu. Nah, ini kata yang digunakan adalah kata idrib ya. Oke, ini pola yang standar ya. Setelah kita buang ya-nya itu, maka huruf keduanya itu berarti adalah sukun ya, karena awalnya itu kan yadhabu, yaftahu, kemudian yaktubu. Ini huruf kedua ini semuanya adalah harokatnya sukun ya, ketika dia dalam posisi fi'il mudhari ya. Jadi nah artinya bentuk fi'il amr menjadi seperti ini, iftah, uktub. Nah kemudian kalau setelah kita buang huruf ya-nya, kemudian huruf berikutnya itu adalah juga hamzah wasol, oke, maka akan bertemu dua hamzah wasol. Oke ya, jadi misalkan ada kata akala yakul, oke, akala yakul. Oke, jadi sebelumnya kita buang ya-nya, kemudian kita tambahkan hamzah wasol. Sehingga ada dua hamzah wasol. Ya, jadi karena harokatnya di sini domah ya, yakulu, maka tambahan hamzah wasolnya pun berharokat domah. Ini akala yakulu artinya makan. Jadi bentuk perintah dari makan itu adalah ukul. Nah, jadi bertemu dua hamzah wasol. Ini cara pertama. Cara keduanya adalah kita bisa membuang hamzah wasolnya yang kedua tadi ya, sehingga bentuk kata kerjanya cukup dengan kul seperti ini ya. Jadi bisa yang pertama ukul ya, sesuai dengan kaidah tadi, bisa juga dia dengan cara yang kedua hanya menjadi kul ya. Jadi yang dibuang bukan cuma ya-nya aja, jadi ya-nya dibuang, kemudian huruf keduanya juga yang hamzah wasol itu dibuang ya, sehingga bentuk kata kerjanya adalah kul ya, jadi ukul atau kul ya. Atau ada juga misalkan kata kerja yakhuzu. Ini yakhuzu, ini artinya mengambil ya. Jadi ketika dibuang ya-nya ditambahkan hamzah wasol, maka kata kerjanya menjadi ukhud ya. Ukhud atau ya, cukup dengan kul ya. Jadi ukul atau cukup dengan kul, ukhud atau cukup dengan khud ya. Yang
lebih umum digunakan itu adalah bentuk yang keduanya justru ya, kul atau ya. Jadi misalkan kul washrab walbas watasodak dan seterusnya ya, ada hadis Rasul. Jadi makanlah. Jadi kata yang digunakan adalah kul washrab walbas watasodak dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang tadi ini kan huruf keduanya atau huruf setelah dibuang ya-nya itu adalah huruf sukun ya. Oke. Nah, cara yang berikutnya adalah ketika kita buang ya-nya, maka huruf keduanya itu dia hidup ya, atau berharokat, entah dia doma atau dia kasroh atau dia fathah. Oke ya, misalkan ada contoh kata koma yakum. Ini sudah berbeda wazan dengan yang sebelumnya ya. Jadi ada koma yakum, ada kola yakulu, kemudian ada mata yamutu ya. Koma yakumu artinya berdiri atau bangun, kola yakulu artinya berkata, kemudian mata yamutu itu artinya mati atau meninggal. Nah, ketika kita buang ya-nya, kita buang ya-nya, kemudian huruf keduanya itu adalah hidup ya. Ini kebetulan harokatnya adalah doma. Jadi pumu, pulu, kemudian mutu. Nah, cara merubah ya kata yakumu, yakulu dan yamutu menjadi fi'il amr itu adalah kemudian membuang juga huruf kedua terakhir. Jadi huruf wawunya juga dibuang ya. Huruf wawunya dibuang. Jadi yang dibuang bukan cuma huruf ya-nya, tapi kemudian juga huruf wawunya. Jadi huruf pertama ya huruf ya, kemudian huruf kedua terakhir wawunya ya. Sehingga fi'il amr dari yakumu itu adalah kum. Fi'il amr dari yakulu itu adalah kul. Fi'il amr dari yamutu itu adalah mut. Ya. Jadi bangunlah ya, bangkitlah atau berdirilah, kemudian katakanlah, kemudian matilah ya. Jadi ini ada dalam ayat misalkan ya ayyuhal mudassir fa'anzir ya, fa'anzir. Jadi bangun ya atau berdiri. Kemudian ada qul ya. Ini banyak juga di dalam ayat Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya ya. Kemudian juga ada mut ya, ini artinya matilah. Kemudian sama ya, ketika huruf keduanya itu hidup dan harokatnya adalah fathah. Jadi kalau tadi ini huruf keduanya hidup ya, tapi harokatnya doma. Yang berikutnya ini huruf keduanya hidup tapi dia fathah. Jadi misalkan ada contoh kata nama yanam, ini artinya tidur ya. Jadi kalau kita buang ya-nya, berarti dia berubah menjadi nam. Oke ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi selain dibuang ya-nya, kemudian dibuang juga huruf kedua sebelum terakhir ya. Jadi huruf alifnya juga dibuang. Sehingga fi'il amr dari kata yanamu itu adalah nam. Jadi nam itu artinya tidurlah. Oke ya. Kemudian berikutnya asa ya'ishu. Ini harokatnya adalah kasroh ya. Jadi asa ya'ishu. Oke, caranya sama ya seperti sebelumnya. Jadi bukan cuma ya-nya dibuang. Jadi ya-nya dibuang, kemudian huruf kedua terakhirnya juga dibuang, yaitu huruf ya. Huruf ya-nya ya. Sehingga fi'il amr dari asa ya'ishu itu adalah ish. Ini artinya adalah hidup ya. Jadi aish itu artinya hiduplah. Oke, seperti itu ya cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Atau misalkan ada contoh lain ya, ini perkataan ulama ya mestinya ya. Jadi ada pernyataan atau ada kata-kata ini ya, aish kariman au mut syahidan ya. Jadi hiduplah secara mulia atau matilah secara syahid ya. Jadi ini ada kata aish ya, fi'il amr dari hidup tadi. Kemudian ada kata mut ya, ini matilah fi'il amr dari yang muncul tadi.
Jadi hiduplah secara mulia atau matilah secara sah.